Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kedua di pembahasan seni budaya. Ya, sebelum kita bersama-sama memahami tentang beberapa poin yang akan kita pelajari pada pelajaran SPK ini, bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita akan melanjutkan pada materi kita di halaman 48. Silahkan disiapkan bukunya. Diperhatikan, kemarin kita sudah mempelajari pada seni rupa, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Bahan tekstil masih ingat kemarin sudah dirangkum atau belum tugasnya? Jangan lupa tetap dipindah di buku tulis. Jadi pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Bahan tekstil di sini berarti berupa kain, baik itu kain apa saja. Kemarin ada kain katun, kain wol dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang ragam hias pada bahan kayu. Jadi kita akan menerapkan ragam hias pada bahan dasar kayu. Ya, penerapan ragam hias pada bahan kayu ini berarti kita akan melakukan menggambar ya atau melukis pada bahan dasar kayu. Jadi bisa mengukir nanti seperti itu ya. Nanti ada beberapa konsepnya di sini yang akan kita pelajari. Jadi kita akan menggambar ya, unsur-unsur yang digunakan dalam gambar bahan dasar kayu ini bisa nanti berupa gambar flora, fauna ataupun geometris ataupun figuratif ya. Pada bahan kayu di sini misalkan kita akan menerapkan ragam hias flora. Berarti nanti kita harus menyiapkan kayu yang sudah sudah berbentuk seni ya. Jadi sudah dirapikan. Kemudian apa yang akan kita gambar ragam hias apa? Misalkan flora. Berarti kita akan menerapkan dengan mengukir dengan beberapa teknik yang digunakan pada bahan dasar kayu. Di sini yang pertama ada beberapa contoh itu kan ya. Yang pertama penerapan ragam hias pada bahan kayu itu bisa berupa flora, fauna, geometris ataupun figuratif. Itu macam-macam motif ragam hias ya, jangan lupa. Kemudian contoh penerapannya yang pertama itu ada ragam hias bahan kayu motif pajajaran. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi bentuk ukir yang ada pada bahan dasar kayu itu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Di sini ada ragam hias kayu motif pajajaran. Bisa dilihat pada gambar yang pertama itu motif pajajaran ya. Kemudian ada juga motif Majapahit ya. Dengan bisa dilihat gambarnya di situ ya, ada bulatan dan cekungan ya yang terdiri dari ujungnya itu ada ukel, kemudian ada daun-daunan ya, ada bunga pakis di situ. Kemudian ada krawing ya, bahasanya krawing seperti cekungan di situ. Itu ciri khas dari motif Majapahit. Hampir mirip dengan Pajajaran ya, cuman ada beberapa poinnya di situ bisa diamati perbedaannya pada bunganya yang di ujung itu. Ya, bunga yang digambar pada motif Pajajaran dengan motif Majapahit bedanya di ujungnya ya. Maaf ya di sini ya. Ujung sini ini kan yang kalau yang Pajajaran seperti ini, lebih kepada garis-garis. Kalau di Majapahit ini berbentuk bunga. Ini perbedaannya, bisa kalian pahami. Kemudian pada kayu Bali, motif di Bali itu juga mempunyai karakter sendiri. Bisa dilihat lagi lah ini. Jadi pojoknya lebih banyak kosong ya, lebih kepada garis-garis lengkung di sini. Ini motif Bali. Kemudian motif Mataram ya, hampir mirip dengan motif Bali, cuman lebih di bawahnya ini ada gambar daun ya, daun yang lebih besar ya. Kalau di sini, kalau Bali tadi lengkung ke bawah, kalau Mataram ini bawahnya bunga daun ya, daun melebar ya. Ini motifnya, kalian harus bisa membedakan. Kemudian motif Jeporo ini ya, Jepara ini kan sering kita lihat ya, baik kursi maupun meja, kan banyak sekali ya motif-motif penerapan ragam hias pada kayu itu. Ini yang motif Jepara ini sering kita lihat. Kemudian Madura juga hampir mirip dengan motif Jepara, namun kalau Madura itu lebih pinggirnya itu banyak yang kosong. Kalau Jepara itu seakan-akan penuh. Coba kalian kalau lihat motif ragam hias pada kursi-kursi
apa namanya di rumah-rumah ya yang digunakan untuk hiasan itu biasanya seperti ini, lebih rempet ya, lebih padat gambarnya. Kemudian kalau Madura itu seperti ini, hampir sama, cuman bedanya agak renggang sedikit. Kemudian pada motif Cirebon lah, kalau kita lihat pada motif daerah Cirebon ini malah justru apa ya, lebih banyak yang kosong, tidak terlalu rempet ya, lebih banyak yang kosong. Jadi terlihat beberapa bagian yang kosong. Kemudian Surakarta juga seperti itu ya, lebih rempet, cuman cenderung agak kosong juga tengahnya, cuman pinggirnya penuh ya. Itu beberapa ragam hias penerapan pada bahan kayu di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi diterapkan pada kayu. Kemudian teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu ini ada 5 teknik ya. Yang pertama ada mengerik atau whitening ya. Di sini mengerik, jadi kayunya dibersihkan sebelum mengukir kan harus dibersihkan dulu. Teknik whitening ya dengan mengirik, kemudian mengerik, kemudian ada relief ya. Jadi pada relief ini diperlukan pada bahan kayu yang datar dan cukup lebar ya. Tema ukiran ini berupa lukisan ya, jadi di bidang yang lebih lebar, bisa menggunakan 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu hanya dilihat dari satu arah ya, itu jadi lebih relief ini pada bahan kayu yang lebih lebar. Kemudian ada teknik membubut di sini ya. Teknik membubut ini kita memerlukan alat bantu yang digunakan yaitu berupa balok ya untuk memutar ini. Untuk memutar balok kayu ada alat yang dibutuhkan agar lebih simetris. Jadi ada alatnya ya untuk membubut itu. Kemudian menggambar ragam hias ukiran ya. Di sini ada beberapa caranya mengukir. Berarti kita siapkan alatnya, kemudian objeknya kita tentukan apa yang akan kita gambar, apa motif flora, fauna ataupun figuratif atau geometris. Kemudian setelah itu kita buat sketsa pada kayu tersebut. Pelan-pelan kita menggambar pada sketsa yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir ada melukis ragam hias di atas bahan kayu. Ini caranya. Ya, di sini dengan cara tadi menggambar ya, yang D itu menggambar. Kemudian kalau melukis ini menyiapkan perlengkapan alat lukis seperti kuas, palet ya, menyiapkan bahan kayunya yang akan kita sebagai objek melukis, kemudian membuat sketsa, kemudian lukis sesuai dengan sketsa tadi, memberikan warna dan memberikan cat pelapis. Itu beberapa teknik yang sudah kita pelajari. Jadi sebenarnya sama saja penerapan ragam hias pada bahan tekstil ataupun pada kayu, bahan dasar kayu itu sama, cuman objeknya yang akan kita gambar sama, cuman bahan dasar yang kita gunakan itu ada tekstil, ada bahan dasar kayu. Itu saja, seperti biasa silahkan dipindahkan di buku tulis. Jangan lupa tetap belajar membaca ya, karena kalau hanya mengandalkan pembelajaran seperti ini tidak bisa, kalian harus tetap membaca. Itu saja, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.